Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap 4 orang pelaku aksi pengeroyokan yang viral di sosial media oleh sejumlah pemuda di Kota Malang. 3 orang pelaku ditahan polisi, sedangkan 1 pelaku lain tidak ditahan karena masih di bawah umur. 3 dari 4 orang pelaku aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda di Malang berhasil ditangkap polisi. Dari keempat pelaku tersebut masing-masing berinisial CV, IS, T, dan FP yang masih di bawah umur mengeroyok korban SW di Jalan Merbabu, Kota Malang, Jumat 19 November lalu. Aksi pengeroyokan 4 pelaku terhadap korban sempat viral di sejumlah media sosial di Malang. Dari penangkapan terhadap keempat pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian, sepatu, jaket, dan ponsel yang digunakan untuk merekam aksi pengeroyokan. Diduga korban SW melakukan pencabulan kepada teman wanitanya saat mengantarkan pulang LN yang dalam pengaruh alkohol. LN curiga korban mencabulinya dalam keadaan tidak sadar. Keesokan harinya, LN mengatur pertemuan dengan SW di Taman Merbabu untuk mengkonfirmasi dugaan tersebut. Di lokasi kejadian, korban yang panik didatangi sejumlah pemuda berupaya kabur dengan memacu mobil. LN menghentikan laju mobil untuk mencegah SW kabur. Pelaku lalu menghajar korban hingga luka di hidung, mulut, dan kepala. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut secara spontan untuk mencegah SW melarikan diri. Pelaku kesal, korban menolak meluruskan tuduhan pencabulan. Atas perbuatan yang dilakukan, para pelaku dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kronologis kejadian, awal mula kejadian ini berawal dari pada hari Jumat 19 November 2021 sekitar pukul 20.30 saudara SW korban dan saksi berada di suatu kafe bersama dengan teman-temannya. Dari kafe tersebut berlanjut ke suatu tempat hiburan malam, tetapi belum sampai masuk karena saudara LN saksi sudah tidak sadarkan diri sehingga diantarkan pulang oleh saudara korban. Keesokan harinya saudara LN meminta konfirmasi terkait permasalahan yang terjadi pada hari Jumat sebelumnya. Saudara LN datang ke tempat saudara korban, selanjutnya masuk ke dalam mobil korban. Seketika pada saat itu korban langsung menancapkan gas karena saudara LN mengalami takut sehingga menghentikan kendaraan mobil korban dengan cara menghandrem. Dengan menghandrem tersebut, melihat kejadian tersebut, yang pada saat itu ada teman-teman daripada saudara LN yang ada di sekitar lokasi, sehingga mendatangi korban dan melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada korban, sehingga korban mengalami luka memar, kemudian mengeluarkan darah pada hidung dan mulut, dan kepala terasa pusing. Ada 4 orang. Yang pertama adalah saudara Christian Fiari, kemudian saudara Iswan Dadi, kemudian yang satu lagi adalah saudara Tegar, dan yang terakhir adalah kebetulan pelaku, salah satu dari keempat pelaku tersebut adalah anak-anak dengan inisial FP. Ini merupakan, kita kenakan pasal 170 ayat kedua ke 1E KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah masuknya varian baru COVID-19 Omicron di Kota Malang sekaligus mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Pemerintah Kota Malang akan menggencarkan testing, tracing, dan treatment atau 3T bagi masyarakat yang akan masuk ke Kota Malang.
Mengantisipasi gelombang ketiga, pemerintah Kota Malang menyebut tidak akan abai dan mengencarkan menerapkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Wali Kota Malang Sutiaji menyebutkan jika terjadi gelombang kedatangan orang di momen libur Natal dan Tahun Baru mendatang, maka akan dilakukan swab secara acak. Namun ia menyebut yang perlu diwaspadai justru mulai saat ini karena lalu lintas mulai padat. Dikhawatirkan banyak masyarakat yang memilih untuk berlibur lebih awal sebelum adanya pemberlakuan PPKM level 3 pada tanggal 24 hingga 2 Januari 2022 mendatang. Selain arus lalu lintas di Kota Malang yang mulai padat, seluruh hotel di Kota Malang okupansinya penuh. Hal ini menandakan banyak wisatawan yang datang ke Kota Malang. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak lengah dan terus mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut untuk mencegah masuknya varian baru Omicron, sekaligus mencegah terjadinya gelombang ketiga yang diprediksi terjadi pada Desember bulan ini. Pusat sudah telah memberikan kebijakan yang makro, seluruhnya pakai level 3. Pemerintah sudah memberikan instruksi pada kita melalui Mendagri 62, apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak. Maka daerah sebenarnya hanya menyampaikan dan meneruskan Mendagri itu saja. Tentu dengan masih ada dengan pendekatan-pendekatannya yang tentu dengan pendekatan-pendekatan kearifan lokal yang harapannya ini nanti akan membuat masyarakat kita benar-benar paham ya akan Mendagri itu. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi telah memberi lampu hijau bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Meski sudah mendapatkan lampu hijau, namun Kementerian Agama Kota Malang belum mendapatkan kepastian teknis pelaksanaan umroh. Teknis tersebut seperti penerapan protokol kesehatan di Saudi Arabia. Pemerintah Saudi Arabia sempat menutup pemberangkatan haji maupun umroh bagi masyarakat di sejumlah negara, salah satunya Indonesia akibat pandemi COVID-19. Namun per Desember 2021 ini, pemerintah Saudi Arabia memberikan lampu hijau bagi masyarakat Indonesia untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Meski telah mendapatkan lampu hijau untuk berangkat umroh di bulan Desember ini, Kementerian Agama Kota Malang belum mendapat kepastian secara teknis terkait pelaksanaan umroh di tengah pandemi COVID-19. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Kota Malang Amsiono mengatakan bahwa selama kurun 2 bulan terakhir ada 24 orang yang mengajukan rekomendasi untuk mengikuti umroh. Ia menyebut hingga saat ini belum mengetahui kapan keberangkatan jamaah umroh. Selain itu, kepastian pemberlakuan karantina bagi jamaah juga belum diketahui, karena belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah Saudi Arabia. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan jamaah umroh bakal diberangkatkan pada bulan Desember ini, setelah otoritas penerbangan Saudi Arabia membuka pintu bagi WNI. Selama hampir 2 tahun, pemerintah Saudi Arabia menutup penerbangan dari Indonesia ke Saudi Arabia akibat pandemi COVID-19. Puluhan ribu jamaah terpaksa tertunda keberangkatannya untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Memang ada lampu hijau ya dari kerajaan Saudi Arabia bahwa untuk Indonesia sekarang untuk umroh sudah dibolehkan, tidak harus melalui negara ketiga kan itu kan. Cuman penjelasan dari Dirjen PHU ya dalam hal ini melalui Humas Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa tidak serta-merta ketika umroh itu bolehkan masuk ke Arab Saudi itu, lalu kemudian lantas Indonesia langsung ngirim, tapi harus dibicarakan detailnya dulu gitu ya, karena di masa seperti ini kan tidak sama ketika sebelum pandemi COVID-19 ya kan. Nah, artinya apa, bahwa ini sekarang ada pembicaraan intens dari Dirjen PHU bersama anggota itu bagaimana pelaksanaan umroh. Misalnya kan ada ketentuan-ketentuan nanti bagaimana prokes kesehatannya di sana. Nah ini kan Indonesia harus mengikuti itu karena di sana kan tuan rumahnya. Kalau Indonesia prokesnya sudah jelas ya. Tapi di Arab Saudi bagaimana? Apakah ada karantina dan lain sebagainya? Sebab itu kan menyangkut kalau sudah ada karantina 3 hari, kemudian pulang yang misalnya kan nanti menyangkut anggaran juga ya. Oleh karena itu ini perlu dibicarakan secara detail oleh pejabat-pejabat Dirjen PHU itu. Nanti setelah siap baru nanti Indonesia insya Allah
akan mengirim jamaah umrohnya ke Kerajaan Arab Saudi. Jadi masalah waktunya itu kapan kita belum tahu karena belum ada aturan atau regulasi dari pusat yang turun kepada kami. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang masuk Kota Batu mengalami peningkatan. Kondisi ini seringkali berdampak pada kepadatan arus kendaraan. Di beberapa titik jalan utama, kendaraan yang melintas terlihat semakin ramai dan hampir setiap pinggir jalan dipenuhi kendaraan roda 4 parkir. Beginilah yang terlihat pada Sabtu siang di beberapa titik jalan masuk menuju Kota Batu. Arus kendaraan mulai ada peningkatan sehingga tidak jarang antrian terjadi. Seperti yang terlihat di pintu masuk Kota Batu dari arah Karangploso, arus terlihat ramai masuk Kota Batu dan tersendat di pertigaan Bendok. Untuk melancarkan arus, petugas Supeltas melakukan pengaturan sejak pagi karena jalur tersebut merupakan jalur menuju ke beberapa objek wisata terkenal di Kota Batu. Sementara itu di pusat Kota Batu, kawasan alun-alun juga terlihat hal yang sama. Kendaraan ramai melintas dan parkir di pinggir jalan sepanjang jalan Diponegoro, Kota Batu. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Karangploso menjelaskan, pada Jumat, Sabtu, dan Minggu saat ini dipastikan arus kendaraan ada terjadi peningkatan dan bahkan bus-bus pariwisata sudah ramai melintas mulai pagi sampai sore hari. Di pintu masuk Kota Batu Jalan Patimura terlihat arus kendaraan yang masuk maupun keluar terlihat ramai dan tidak ada jeda kosong. Ramainya kendaraan ini sampai masuk ke Jalan Dewi Sartika, Pasar Kota Batu. Kota Batu, Pak? Kendaraan banyak rombongan bis-bis, truk-truk sudah banyak kendaraan, padat sekali. Pak ya untuk jelang akhir pekan ini Pak ya? Iya. Tapi dibanding ketika hari biasa gimana Pak? Iya. Hari biasa aja. Kalau hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu sangat padat. Jam berapa biasanya Pak mulai padatnya Pak? Jam 12 ke atas. Iya, sampai sore. Sampai sore Pak ya? Iya. Untuk Sabtu ya? Iya. Nanti mungkin arah sebaliknya apa kapan? Arus baliknya Minggu sore itu arus balik padat sekali. Padat sekali Pak? Macet. Oh berarti itu kebanyakan ke kawasan wisata Pak ya? Iya. Kendaraan dari luar? Kendaraan dari Luar kota Pak iya, ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga akibat mulai memasuki musim panen, harga bawang merah di tingkat petani kembali turun. Kondisi cuaca berdampak pada turunnya volume panen sehingga hasil panen tidak bisa maksimal dan petani sangat berat untuk bisa mengembalikan modal tanam. Harga bawang merah ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun lalu yang masih berada di kisaran di atas 15 sampai 20 ribuan per kilogram. Saat ini harga bawang merah ikut terdampak bersamaan dengan turunnya harga sayuran di pasaran. Mulai banyaknya petani panen bawang merah berdampak pada turunnya harga jual. Saat ini di kawasan Ngantru, Ngantang, Kabupaten Malang, harga jual bawang merah di tingkat petani untuk jenis bawang merah Thailand di kisaran 5 sampai 7 ribu per kilogram. Dan untuk jenis bawang merah Bali masih di kisaran 10 ribuan. Kondisi ini tentu saja memberatkan petani dengan harga jual saat ini karena biaya perawatan meliputi bibit, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan yang semakin mahal. Menurut petani setempat, harga bawang merah ini biasanya akan semakin turun pada saat panen raya berlangsung, sehingga petani seringkali merugi akibat hasil panen yang tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Di sepanjang jalan terlihat proses pengeringan bawang sedang berlangsung, dan apabila cuaca panas maka dalam beberapa hari bawang merah kering dan siap dijual. Sementara sebagian petani ada yang menunda sementara untuk menjual bawang menunggu harga membaik. Di sini kalau Filipin 5.000 sampai 7.000. Kalau yang Bali? Kalau Bali 10.000. 10.000 Pak ya? Ya. Pak itu sudah berapa lama itu harga segitu Pak? Sekitar 2 minggu lebih ya. Oh 2 minggu. Asalnya berapa? Berarti posisi turun Pak ya itu? Posisi turun ini. Asalnya berapa kemarin-kemarin? 12, 10 gitu. Tapi 12, 10, sekarang 7, 5 sampai 7. 5 sampai 7 nih. Oh 7. Pak kira-kira kalau turun harga itu karena pengaruh apa itu Pak? Apa banyak panenan apa gimana? Katanya banyak panenan nih. Banyak panen berarti banyak yang dari luar luar panen. ke sini masuk Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat tidak kuat menahan guyuran hujan, sebagian tanaman sayur di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Padahal harga jual sayuran sedang merangkak naik. Tingginya biaya perawatan menjadi salah satu penyebab turunnya hasil panen.
Beginilah yang dialami petani di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Meningkatnya intensitas curah hujan dan serangan hama mengakibatkan tanaman jenis sayuran banyak mengalami kerusakan. Kerusakan ini juga diakibatkan tidak maksimalnya perawatan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan, khususnya untuk pupuk dan obat-obatan. Kondisi ini berdampak pada turunnya hasil volume dan kualitas panen karena tanaman tidak tumbuh normal dan bahkan bisa mati serta petani bisa gagal panen. Saat ini beberapa jenis sayuran perlahan naik di antaranya kubis, brungkul, dan juga seledri yang sedang dalam posisi harga jual baik, yaitu di kisaran 17.000 per kilogram di tingkat petani. Menurut salah seorang petani menjelaskan, curah hujan yang tinggi seringkali penyemprotan menjadi kurang efektif dan kerusakan sayuran terjadi pada bagian daun dan juga akar sehingga tanaman tidak bisa tumbuh normal dan bahkan membusuk. Di lokasi terlihat tanaman sayuran jenis kubis, sawi, dan seledri pada bagian daun sudah menguning kecoklatan dan membusuk. Dari satu deret lahan terlihat kerusakan hampir 40%. Padahal hujan masih bisa turun dengan intensitas yang lebih tinggi sehingga kerusakan bisa semakin parah. Pengaruhnya ya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dengan baik, Pak. Ini juga agak kuning-kuning, Pak, daunnya. Ya, Itu kan faktor hujan ya. faktor hujan Tapi penyemprotan kan dilakukan, Pak ya. lakukan, Hah? Nggak mampu apa gimana itu? nggak mampu, Nggak mampu, Pak ya. nggak mampu. Ini kubis, Pak ya. Iya, Sama. sama. Ini akarnya, Akar yang kena, Pak ya. ya, Berarti ini ya busuk, Pak, itu daunnya, Pak. iya, akarnya busuk, Kenanya ke daun gini, Pak ya. ya, Nanti kubisnya nggak besar apa gimana hasilnya? nggak bisa besar hasilnya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, pemerintahan Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan melaksanakan kunjungan dalam rangka studi banding ke Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah ilmu demi peningkatan pelayanan dan pembangunan di Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Kunjungan dalam rangka studi banding pemerintahan Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ke Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ini diikuti oleh 60 perangkat desa, tim penggerak PKK, perempuan kelompok tani, dan pengurus Karang Taruna. Rombongan disambut oleh Kepala Desa dan perangkat Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dilanjutkan dengan keliling melihat ruangan kerja di kantor Desa Junrejo. Dalam kegiatan ini juga diadakan diskusi, sharing tentang tata kelola desa yang diharapkan sama-sama bisa menggali ilmu dan bersama memajukan desa. Pada hari ini saya menerima kunjungan tamu dari Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Ada permintaan kepada kami untuk kunjungan kerja, jadi sharing-sharing berkaitan dengan tata kelola desa antara Desa Gagah dengan Desa Junrejo. Kunjungan kerja ini kita saling belajar, jadi ada sebuah harapan kita sama-sama menggali ilmu, jadi tidak ada desa intinya yang maju lebih maju, kami sepakat semua desa harus maju dan kami sharing-sharing, ada yang tidak kami miliki, ada yang dimiliki oleh Desa Gagah, begitupun Desa Gagah ada yang mungkin ada beberapa yang memang perlu belajar dengan kami. Intinya kami sepakat bahwa desa harus maju. Kepala Desa Gagah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah belajar dan sharing untuk menjadikan desanya seperti Desa Junrejo dengan memperbaiki pelayanan dan pembangunan di Desa Gagah. Selain itu juga berinisiatif membuat tempat wisata untuk meningkatkan perekonomian di Desa Gagah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan outbound di Coban Talun. Tujuannya berkunjung ke Desa Junrejo ini untuk menjadikan desa kami agar bisa minimal lah mencontoh Desa Junrejo yang sudah maju ini. Jadi kami berharap Desa Junrejo ini bisa menjadi inspirasi buat kami agar bisa memperbaiki pelayanan kami dan pembangunan di Desa Gagah. Karena kami juga punya inisiatif untuk membuat tempat wisata juga di desa kami, sehingga bisa meningkatkan
perekonomian dari masyarakat desa kami. Tim Liputan BT TV melaporkan. Dan laporan tentang perakiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.